selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Apa kabar pendengar TJRI di kesempatan weekend kali ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan alhamdulillah. Kita bersua kembali di program Polemik Trijaya Network untuk edisi Sabtu 24 Februari 2024. Margi Sari kembali hadir menjadi host Anda, dan bersama tim Polemik yang bertugas kami akan menghadirkan perbincangan obrolan seru di kesempatan weekend kali ini. Ini masih terkait dengan situasi politik pasca pencoblosan 14 Februari yang lalu. Dan tema kita untuk edisi hari ini adalah Gaduh Sirekap dan wacana hak angket DPR. Kemarin ada perkembangan terbaru yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Mas Hasyim Asyari, di mana Ketua KPU menyampaikan kemarin KPU sudah memperbaiki anomali data di 74.100 TPS terkait dengan data yang masuk di Sirekap. Kemudian terkait dengan perkembangan hak angket, masih menunggu sikap resmi dari sejumlah petinggi partai politik. Dan pendengar Trijaya, Anda juga bisa ikutan di program Polemik, sampaikan pertanyaan atau tanggapan ya terkait dengan tema kita. Silakan kami tunggu di 0812 111 1046. Dan alhamdulillah pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber yang berkompeten. Yang pertama saya sapa senior dulu ini, ada politisi dari Partai Amanat Nasional, ada Pak Gus Pardi Gaus yang juga mencalonkan diri kembali sebagai caleg di Dapil Sumbar 2. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gus Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya Pak Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapil sehat nggak Dapil? Wah, lagi nih. Banyak yang tumbang ini. Oh, orang jadi main belum aman politik. ya? Belum aman suara ya? Ya, kita Komisi 2 mengawal pemilu. Masa kita membuat sesuatu yang nggak sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Orang main incumbent berat juga ini ya, Pak Gus Pardi ya? Ya, kita kan sistem masih yang seperti yang lama. Rupanya sekarang orang menyiram dengan uang yang, ngeri lah. Ngeri ya. Iya, jadi ini demokrasinya gimana, kondisi masyarakat sekarang ini lagi susah, beras naik 2 kali lipat. Ya, dia akhirnya kepentingan sesaat udah. Ya, siap. Pak Gus Pardi, terima kasih waktunya untuk Trijaya FM. Ya. Kemudian sudah hadir bersama kita juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, beliau juga caleg ya di Dapil Kalimantan Barat, ada Daniel Johan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Daniel. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Margi dan seluruhnya. Sehat, alhamdulillah. Dapil sehat nggak? Insya Allah aman sih. Insya Allah aman. Siap. Meskipun setuju dengan yang disampaikan Pak Gus Pardi itu. Ya. Bahaya ya, permainannya ngeri demokrasi ya. Kita ngeri. Seharusnya itu KPU bersama Komisi 4 tidak hanya membuat rambu-rambu, tetapi juga efektif menangkap yang melanggar rambu. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Daniel Johan. Kemudian sudah hadir bersama kita juga, ini ada senior kita juga di Civil Society, sudah berapa kali Pilpres dan Pileg turut memantau jalannya demokrasi di Indonesia, ada Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk semua, seluruh pecinta Trijaya FM yang menemani kita ya sejak dari tahun 97. Kita sudah sering kali di Trijaya FM ini. Siap. Dari almarhum Ican Lolemba sampai sekarang. Iya, benar. Bang Ican, senior kita itu ya. Insya Allah. Senior kita, almarhum. Al-Fatihah untuk beliau. Siap. Terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian sudah hadir juga, ini satu-satunya narasumber wanita kita. Tapi kita sapa terakhir nggak apa-apa karena beliau yang paling junior ya, ada Direktur DIP Indonesia, Neni Nurhayati, yang sekarang dalam perjalanan di kereta api Wus ya. Ya, Mas Margi. Ini masih di feeder, Mas Margi. Oh, masih di feeder ya. Oke, tapi sehat ya Mbak Neni ya? Sehat. Ya, oke. Baik, Pak Gus Pardi, Bang Daniel, mohon izin kita ingin ke lapangan dulu ya. Ya, oke. Kita ingin ke lapangan dulu ke para aktivis civil society. Saya ke Bang Ray Rangkuti dulu. Bang Ray,
temuan apa dari Lingkar Madani terkait dengan Sirekap ini sebelum nanti kita masuk ke hak angket? Ada temuan apa dari Lingkar Madani terkait Sirekap ini? Nggak perlu kita temukan, udah terbuka sendiri kok. Ngapain lagi kita cari-cari kan? Sudah sangat terbuka masalahnya bahwa Sirekap ini ngadat, nggak bisa dipergunakan, sementara angka perhitungan manual sudah sampai ke angka 70% gitu. Ya kan, Sirekapnya masih berputar di situ-situ aja. Katanya tadi malam ada semacam indikasi perpindahan server dari negara ke negara yang lain gitu ya, dan sebagainya. Saya sejujurnya nggak terlalu peduli lagi dengan Sirekap ini ya. Bagi saya pertama karena dia bukanlah perhitungan utama, dia hanya alat bantu gitu. Nah yang kedua adalah ternyata nggak banyak membantu. Yang ketiga lebih banyak polemiknya. Dan yang keempat, dengan sendirinya mungkin lebih banyak uang negara habis untuk keperluan yang sebenarnya nggak begitu banyak manfaatnya. Dan oleh karena itu saya merekomendasikan ditutup total aja dulu Sirekap itu. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat-debat itu. Tinggal nanti kita tunggu Komisi 2 melalui Pak Gus Pardi untuk memerintahkan supaya ada audit terhadap Sirekap ini gitu. Karena itu Audit forensik. Oke. Baik. ya karena itu ratusan miliar. Jadi janganlah kita berharap bahwa audit Sirekap ini akan membantu kita untuk melihat perjalanan rekapitulasi real count-nya ya gitu. Udah nggak ada cerita, udah angka 70% kok sekarang gitu. Baik. Jadi menurut Bang Rey sebagai tools, Bang Rey menganggap gagal Sirekap ini? Ya udah kalanya gagal total gitu ya. Karena yang terjadi saat ini kan Sirekap ini kan kita butuhkan untuk mengawal real count kan, mengawal perhitungan suara yang manual kan. Yang terjadi sekarang sebaliknya, real Sirekapnya dikawal oleh perhitungan manualnya gitu. Kan udah bolak-balik kita ini ya kan. Gitu. Nah oleh karena itu saya merekomendasikan supaya nggak terlalu banyak yang bolak-balik di Republik ini gitu ya, yang lucu-lucuan yang membuat kita miris, tutup aja Sirekap itu gitu ya. Kita konsentrasi sekarang di manualnya gitu, dan setelah itu kita lakukan audit gitu. Bang Rey, kemarin Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan KPU sudah memperbaiki anomali data di 74.100 TPS. Langkah itu tidak cukup, Bang Rey? Nggak cukup lah. Mereka mengakui aja di 1.100 berapa tadi itu? 74.100 TPS. Hah? Ya itu aja udah masalah tuh. Gitu. Nah gimana kok ada kesalahan seperti itu ya? Kalau mereka menyebut kena error lah, teknologi lah, makanya ditutup gitu loh. Kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, tutup aja gitu. Sebab sejarah Sirekap ini sejak tahun 2004 memang nggak pernah berhasil. Dulu ya situng ada namanya. Aja masalahnya. Hah? Dulu situng namanya ya. Dulu enggak ada situng, ada Sirekap. Situng itu kan angka per angka dia hitung. Ini kan rekapnya gitu ya. Angka per udah angka di TPS-nya, di kecamatannya. Kalau dulu kan sampai hitungannya detail betul, kita tahu namanya situng gitu ya. Nah cuma maksud saya sejak dari 2004 diperkenalkan teknologi ini sampai ke pemilu yang sekarang nggak pernah ada cerita sukses itu model online-nya ini gitu. Nah kalau nggak ada masalah seperti sekarang, salah hitung, salah masukin data, ya kan paling ya model yang lain itu ngadap di tengah-tengah jalan semuanya hang gitu. Cuma cakupannya akhirnya cuma mampu 30%, 40% untuk merekam keseluruhan perolehan suara gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi saat ini. Apa patokan kita untuk real count-nya, Bang Rey? Ya, formulir C1 hasil, ya itulah memang. Lagi pula, gini Mas, ini Sirekap ini nggak ada dasar hukumnya untuk membantu apapun gitu loh. Jadi dia misalnya nggak bisa dijadikan. Meskipun ya, sudah itu tersertifikasi di Kominfo. Sertifikasinya itu kan bukan soal keabsahan prosesnya itu. Sertifikasi itu kan kelegalan penggunaannya itu kan. Bahwa itu legal dipergunakan gitu. Tetapi tidak dengan sendirinya menjamin isinya benar gitu loh. Dan itu sudah dipersoalkan jauh sebelum pencoblosan ya Bang Rey ya? Ya, kan saya dari dulu selalu saya katakan, kalau saya sendiri selalu katakan, nggak usah lah sok-sokan, pakai Sirekap macam-macam, ngabisin duit, kalau nggak benar-benar gitu. Tapi kan selalu dicoba, ya, akhirnya seperti yang kita alami sekarang ini gitu. Tapi kembali ke itu tadi misalnya, kenapa saya katakan ini tutup? Karena hasil Sirekap ini nggak bisa diapa-apain juga gitu. Dia nggak bisa dijadikan sebagai perbandingan kesahihan penghitungan suara manual. Dia nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti misalnya di
Ya. apa namanya sengketa. Nggak Hanya dilihat alat itu. bantu. Hanya untuk masyarakat tahu pergerakan suaranya seperti apa gitu loh kira-kira. Kalaupun kemudian mereka curiga pada perhitungan manualnya, memang ada perhitungan di sirekapnya. Ya. Tetapi itu hanya acuan toh, bukanlah sebagai dasar untuk melakukan misalnya ya kan sengketa di Mahkamah Konstitusi, apalagi menjadikan itu dasar untuk mengatakan kita dimenangkan karena Pak di real count-nya berbeda dengan di Oke. Ya. di isi rekapnya beda dengan di real count-nya gitu. Berdasarkan si rekap Oke. itulah misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian apa namanya itu perhitungan suara gitu. Oke. Baik. Saya kira nggak Ya. Baik. ada sampai sana gitu. Ya, terima kasih Bang Ray Rangkuti, Direktur Liga Iya. Madani. Saya sekarang ke Pak Agus Bardi Gaus ini. Politisi, kemudian di Komisi 2 DPR juga, partner KPU, tapi juga entah bahasanya menjadi korban atau tidak terkait dengan Sirekap ini. Di Dapil bagaimana Pak Agus Bardi? Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti tadi, memang ada benarnya. Kami berkali-kali ketika RDP dengan penyelenggara pemilu menegaskan, itu hampir tiap RDP kita sampaikan bahwa Sirekap itu adalah alat bantu. Ini yang penting yang ditegaskan itu. Jadi karena dia alat bantu, jadi bukan merupakan yang sesuatu yang bisa dijadikan alat ukur untuk menentukan hasil pemilu. Sebagaimana diulas tadi, anehnya adalah penghitungan manual bisa dihentikan gara-gara Sirekap. Nggak tahu kita mana yang sunat, mana yang wajib. Ini memang sudah jadi sesuatu yang malapetaka menurut saya. Artinya, biarlah Sirekap itu apakah madat, masalah teknis, dan lain sebagainya, harusnya kebijakan yang diambil oleh KPU itu, sistem penghitungan manual ini biar saja berjalan seperti biasa, dan ini tentu akan menimbulkan kecurigaan bagi para pengamat, para pemerhati terhadap penghitungan suara yang sedang dilakukan. Walaupun dikatakan oleh Hasyim Asy'ari bahwa mereka sudah melakukan koordinasi, sinkronisasi, sehingga melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Inilah yang jadi persoalan yang saya lihat terhadap penghitungan suara. Artinya sebagaimana dikatakan tadi, karena ini dia hanya alat bantu, kenapa harus ini, kenapa harus yang penghitungan real itu yang dihentikan. Baik. Nah, ini yang jadi persoalan yang saya lihat, sehingga menimbulkan diskursus sebagaimana pada hari ini juga kita memperbincangkan hal yang semacam itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus Bardi. Kita juga sudah menghubungi sejak kemarin Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik, namun beliau saat ini masih dalam penerbangan menuju ke wilayah Indonesia Timur, jadi belum bisa bergabung bersama kita. Pak Gus Bardi, jadi yang menjadi sistem yang dipakai untuk real count ini ada sistem lain di luar Sirekap atau sama? Jadi sebetulnya kenapa kalau real count itu kita masyarakat kan tidak bisa mengetahui bagaimana proses penghitungan, rekapitulasi yang dilakukan. Maka dijadikanlah Sirekap membantu masyarakat bagaimana perkembangan perhitungan suara detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Ini dimaksudkan adalah bahwa KPU berupaya untuk melakukan penghitungan itu ada namanya transparansi dan akuntabilitas. Ternyata persoalan itu sebagaimana dikatakan tadi, malah Sirekap itu yang menimbulkan masalah. Jadi tujuan utamanya memang sangat murni. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses, bagaimana transparansi dalam penghitungan itu betul-betul dapat diketahui dan akuntabilitasnya dapat dilihat secara nyata oleh siapapun. Namun kenyataan... Data real count itu dari mana, Pak Gus Pardi? Data real count itu dari mana? Dari Sirekap ini? Kalau KPU data mengambil. yang namanya manual tentu dari C1 lah. Iya, itu sudah Jadi pasti. Enggak, maksud saya sistemnya pakai yang mana? Yang kita pakai kan manual. Yang Iya, sah itu itu
sebagai alat ukur untuk menentukan sudah berapa penghitungan suara yang ditetapkan dan lain sebagainya oleh KPU itu berdasarkan penghitungan manual. Yang manual C1 itu plano ya, itu ya? yang ada tahapan-tahapan penghitungan sejak di TPS sampai kecamatan, kabupaten, provinsi Baik. dan lain sebagainya itu. Itu tentu tidak semua orang bisa mengetahui. Oleh karena itu alat bantu ini apa? Dalam rangka bisa diakses oleh siapapun tentang proses penghitungan itu perkembangannya bagaimana. Ini tujuan mulia daripada kenapa dilakukan alat bantu itu seperti Sirekap dalam rangka membackup yang penghitungan manual tersebut. Oke, ada pengalaman apa yang dialami Pak Gus Parti di Dapil terkait dengan Sirekap ini? Karena kemarin ramai ada beberapa caleg yang komplain soal hilangnya suara mereka ketika masuk ke Sirekap ini. Ya, pengalaman itu tentu sangat banyak dirasakan oleh siapapun, termasuk terhadap para kontestasi, begitu juga para caleg. Dan itu sangat variatif sekali, di mana mereka banyak menyampaikan dan sudah dibahas juga di berbagai media terhadap kondisi objektif daripada Sirekap ini. Karena ini adalah sesuatu yang anomali terhadap cara penghitungan, makanya terpaksa ya KPU melakukan penghentian terhadap supaya apa? Karena supaya diharapkan agar penghitungan manual dengan Sirekap itu bisa sinkron. Ini kan artinya kan mengada-ada jadinya. Jadi harusnya yang Sirekap ini kan mobile saja, biar berlalu. Tapi mungkin karena ada masalah teknis, ada berbagai macam yang menimbulkan berbagai pandangan dari berbagai elemen masyarakat terhadap sikap daripada KPU untuk menghentikan yang manual ini. Apa korelasinya? Ini tentu makin dipertanyakan oleh para pengamat terhadap persoalan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU tersebut. Terima kasih Pak Gus Patigaus. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya ke Bang Daniel Johan, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang juga caleg PKB Dapil Kalimantan Barat. Kalau Bang Daniel ada catatan apa soal Sirekap ini? Ya, makasih Bang Margi. Tentu sama ya, sudah diungkap oleh banyak media. Seluruh caleg termasuk di PKB itu pada histeris karena suaranya mendadak hilang. Dan akhirnya itu menjadi berita yang mendapat penjelasan langsung lah karena begitu banyak diliput, difokuskan ya. Tetapi saya rasa yang penting adalah langkah ke depan ya. Yang penting kita bisa melakukan audit forensik, bukan hanya audit forensik sebenarnya, tetapi juga audit investigasi sehingga kan kita masyarakat bisa secara jelas memahami apa sih persoalan yang terjadi dari Sirekap. Bang Daniel, sebelum sampai ke sana ya, ke depan itu, terkait dengan Sirekap ini, yang terjadi ini menurut Bang Daniel lebih karena persoalan teknis, sistem, atau ada faktor lain? Nah, makanya audit itu menjadi penting untuk memastikan sebenarnya apa yang terjadi sih, apakah kesengajaan, apakah memang karena lemahnya secara teknis teknologi, tetapi kan seharusnya pembuatnya juga canggih ya, termasuk kita harus memahami kenapa misalkan servernya itu harus di luar, apakah dampaknya, apakah itu tidak melanggar. Nah, audit forensik dan audit investigasi itu menjadi penting sehingga kita nggak pakai feeling, nggak ngira-ngira kan. Ya, kita berharap semua itu terjadi secara alami, bukan bagian dari konspirasi untuk melakukan kecurangan misalkan. Gitu Bang Margi. Ya, oke. Baik, jadi sama seperti Pak Mahfud yang pernah menyampaikan, harus diaudit forensik oleh lembaga yang independen, bukan lembaga plat merah ya? Ya, sangat penting karena sekarang ini kan plat merah masyarakat kepercayaannya sangat turun, ya, sehingga biar tidak sia-sia dilakukan dengan lembaga independen, sehingga semua orang merasa hasilnya itu yakin. Dan bisa menumbuhkan kepercayaan. Sejauh ini baru PD Perjuangan yang menyampaikan sikap resmi untuk menolak Sirekap ini. Kalau PKB sudah ada sikap resminya, Bang Daniel? Saya rasa tanpa sikap resmi pun seluruh partai tidak akan memakai Sirekap sebagai standar ya.
Dan KPU pun sudah secara clear menjelaskan bahwa itu bukan ukuran untuk menentukan hasil pemilu. Tetapi kan yang kita fokuskan adalah kita angkat carut marutnya dari pelaksanaan ini, apa sih di latar belakangnya, terutama apakah ini bagian yang alami atau memang bagian dari konspirasi kecurangan misalkan untuk menentukan opini segala macam gitu. Ya, ini terkait dengan opini publik ya, soal siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Oke, baik. Nah, Bang Daniel, PKB mempersoalkan sirkap ini tidak hanya untuk Pilpres, tapi juga termasuk untuk Pileg ya? Iya, tentu. Karena dua-duanya itu kan penting, satu paket kan, Pilpres dan Pileg itu. Dan ini ngaconya Sirekap itu berlebihan kan, bukan hanya 1, 10, 100 gitu, ribuan, puluhan ribu. Nah, akhirnya kita ingin tahu ini ngaconya segitu parah karena apa gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Daniel Johan. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya ke Mbak Neni Nurhayati, Direktur DIP Indonesia. Mbak Neni, apa catatan DIP Indonesia terkait Sirekap ini? Ya, pertama memang Mas Margi bahwa problem Sirekap ini kan memperlihatkan KPU itu seperti tidak siap gitu ya menyelenggarakan pemilu ini, dan kurang adanya mitigasi resiko yang semestinya dipersiapkan dengan baik ketika terjadi potensi kerawanan, terutama dalam sistem digitalisasi ya, yang seharusnya instrumen yang ada itu kan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara ya semestinya dapat dipersiapkan dengan maksimal. Karena ini kan menyangkut legitimasi pemilu ya, dan menjaga kemurnian suara dari pemilih. Dan di KPU itu di bawah itu terjadi adanya lemahnya kontrol, tidak sigap, kurang adanya pertanggungjawaban kepada publik oleh KPU yang menjadikan proses rekapitulasi ini semakin karut-marut. Tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi gitu bahwa sebenarnya tujuannya itu mulia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Karena Mas Margi, kita ketahui bersama tidak semua partai politik atau caleg itu ada di setiap TPS, Mas Margi. Jadi sebetulnya harapannya dengan adanya Sirekap ini tuh bisa menjadi sebuah bentuk transparansi dan akuntabilitas karena bisa melihat cek plano di situ. Tetapi yang anomalinya tuh hari ini beberapa temuan di Indonesia ketika cross check di lapangan, Sirekap itu ternyata tidak bisa diedit, Mas Margi, untuk capres-cawapres. Tapi untuk perolehan suara legislatif itu bisa. Dan untuk capres-cawapres itu hanya bisa dilakukan edit hanya di tingkat pusat, di KPU pusat. Ini kan tentu menimbulkan kecurigaan ya. Belum lagi rekapitulasi yang ada di tingkat PPK yang itu kemudian tiba-tiba dihentikan. Nah, berkaitan dengan tadi saya menyinggung yang disampaikan oleh Pak Daniel gitu. Sebenarnya di KPPS ini mereka, Mas Margi, banyak yang keliru dalam melakukan penjumlahan di C1 sertifikat. Jadi kenapa sebetulnya rekapitulasi di tingkat PPK itu tidak boleh dihentikan? Pertama, tidak ada urgensi. Kalau urgensi hanya karena Sirekap, itu apa yang kemudian membuat harus dihentikan di tingkat PPK? Justru harus diteruskan. Kenapa? Karena ternyata banyak kesalahan itu juga bukan hanya persoalan input data kepada Sirekap, tapi di C1 sertifikatnya. C1 sertifikatnya juga banyak yang salah input. Jadi yang seharusnya misalnya 9 ditambah 5 itu sama dengan 14, ini jadi 95. Nah, kenapa di satu TPS itu suaranya misalnya bisa sampai ribuan tuh? Ada 1985. Padahal semestinya 1 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5. Karena jadi menghitungnya itu ke pinggir gitu kan. Nah, ini ngitungnya ke bawah. Jadi akhirnya itu yang dilakukan input data. Nah, lagi-lagi ini menurut saya problem KPPS juga yang tidak banyak memahami ya bagaimana penggunaan Sirekap, penghitungan dan lain sebagainya gitu, Mas. Baik, ya Mbak Neni, kebetulan saya juga kan petugas KPPS, meskipun saya KPPS 3 ya, dan ada kawan yang KPPS 4 itu yang memang petugas untuk mengisi Sirekap. Memang ada problem untuk upload data dan sebagainya, dan beberapa kawan KPPS yang KPPS 4 yang punya tugas untuk mengupload itu, mereka nggak berdaya ketika yang di-upload kemudian dimunculkan, datanya berbeda. Hanya bisa diam saja. Begitu. Itu kan problem juga. Ya, betul itu. Karena hasil temuan di lapangan, jadi ada beberapa KPPS juga yang menyampaikan
seperti ini sih ya bahasanya. Jadi instruksi dari KPU Republik Indonesia selama tidak ada bencana alam tetap memakai Sirekap. Nah, problemnya adalah tidak diperbolehkan oleh PDF yang berumus. Nah, ini kan menjadi problem gitu ya. Ini menimbulkan kecurigaan juga di publik itu seperti apa. Ya itu belum lagi kan kalau sekarang sebetulnya pleno PPK itu harusnya diteruskan. Kenapa? Karena di situ akan sangat terlihat, oh ternyata problem Sirekap itu dari C1 sertifikat. Dari C1 sertifikat bisa jadi C1 planonya juga salah, Mas Margi. Nah, kalau C1 planonya salah, di rekapitulasi tingkat PPK buka kotak, karena banyak sekali caleg-caleg yang kemudian suaranya merasa dicurangi. Misalnya kami menemukan kemarin di Kabupaten Bandung ya, itu ada yang hilang suaranya 144 entah kemana. Atau ada yang semestinya 44 ditulis 144. Nah, 100-nya ini kemana gitu suaranya. Nah, artinya kan ketika kemudian terjadi ada banyak kesalahan dalam penginputan data, bisa jadi itu juga disebabkan oleh C1 planonya. Dan saya kira ketika kemudian dilakukan pemberhentian untuk rekapitulasi ini tentu menjadi hal yang sangat serius ya. Ya, Mbak Neni, tanggapan Mbak Neni soal bahwa yang mempersoalkan Sirekap ini adalah mereka yang kalah paslonnya atau koalisinya, sementara yang unggul sementara dalam penghitungan sementara tidak terlalu banyak bersuara soal Sirekap, bahkan beberapa partai yang berada di koalisi untuk sementara unggul, mereka menyatakan Sirekap jalan terus, dibutuhkan bla bla bla. Bagaimana Mbak Neni? Sebetulnya ini bukan karena persoalan kalah menang ya Mas Margi. Kita hari ini sedang memperjuangkan kemurnian suara rakyat. That's the point. Jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa kita belum move on, atau misalnya yang kalah belum move on karena perolehan suara misalnya memperlihatkan di Sirekap atau di quick count terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa itu keliru dan perlu diluruskan Mas Margi. Karena yang kita jaga itu adalah kemurnian suara rakyat. Ini bukan persoalan kalah menang juga. Karena pemilu kan bukan hanya pada persoalan itu juga ya kalah menang, tapi bagaimana kita membangun demokrasi ini di pemilu ini dengan cara free and fair election gitu. Dan itu bukan hanya sebuah angan-angan. Jadi kalau kita beranggapan bahwa yang mempersoalkan terkaitan dengan hal ini, misalnya sekarang lagi banyak muncul juga kecurangan yang makin kesini makin masif terlihat, terstruktur sistematis masif, itu bukan karena persoalan kalah, tapi memang karena kita ingin menjunjung tinggi demokrasi ini berdasar based on the value gitu, based on morality. Karena hari ini juga kita kehilangan moralitas dan etika dalam berpemilu kita hari ini, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Oke, dan itu bisa menjadi pintu masuk untuk langkah politik selanjutnya, seperti usulan hak angket DPR, Mbak Neni? Ya, saya kira usulan hak angket itu bukan hal yang pertama ya. Ini juga menurut saya, dan bukan hal yang tabu juga ya dalam bernegara. Dan justru ketika hari ini kita melihat ada banyak problem di lapangan, saya kira hak angket ini menjadi salah satu solusi ya, yang kita bisa membuka pertanggungjawaban, baik itu misalnya di dalamnya ada KPU, Bawaslu, karena kan hak angket ini menjadi salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR ya, dan hak angket juga dibekali dengan hak interpelasi, kemudian juga bagaimana hak menyampaikan pendapat. Jadi di situ terlihat secara terang-benderang, karena hari ini Mas Margi jujur ya, kalau kita mau bicara buka-bukaan hari ini, kita juga sudah tidak bisa lagi mengharapkan proses penanganan pelanggaran yang terjadi di lapangan itu kepada Bawaslu. Saya, Mas Margi, pernah menjadi pelapor kepada Bawaslu yang itu dilakukan oleh Ketua TKD Provinsi Jawa Barat. Dan hasilnya itu adalah tidak terpenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan kepolisian. Padahal kita menganggap bahwa alat bukti yang dimiliki oleh teman-teman di Indonesia berdasarkan hasil kajian, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, itu sudah cukup kuat gitu. Tetapi ternyata hanya karena yang menyelenggarakan acara itu bukan peserta pemilu, bukan TKD-nya, maka semua itu jadi gugur. Jadi proses penanganan hukum ini yang kemudian ketika terjadi ada banyaknya carut-marut dan pelanggaran di lapangan tidak bisa ditindak, ya oleh karenanya kita harus pakai cara yang lain gitu. Baik, berarti Mbak Neni masih di Indonesia kalau begitu kondisinya.
Oke, terima kasih Mbak Neni Nurhayati, Direktur TIP Indonesia. Saya ke Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Bang Ray, terkait dengan usulan hak angket, ini sebuah langkah politik yang serius karena ada persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan pemilu, atau ini strategi atau gimmick politik untuk tawar-menawar politik, Bang Ray? Bang Ray, masih bersama kita? Bang Ray? Oke, nanti kita ke Bang Ray lagi. Sekarang saya ke Pak Gus Pardi Gaus. Halo, sorry. Oh ya, siap. Bang Ray? Ya, siap. Saya kira semuanya masuk, Mas. Jadi semuanya masuk? Ada yang dasarnya adalah kecewa, ada yang dasarnya adalah idealisme, ada yang dasarnya prinsip, ada yang dasarnya politis, ya. Semuanya masuk. Nah, ada yang satu tunggal gitu. Nah, selama yang penting itu adalah argumen-argumen yang dibangun rasional apa enggak. Apakah dasar-dasar yang dipergunakan dapat diobjektifikasi atau tidak. Bahwa di dalam setiap peristiwa tidak bisa dijelaskan satu faktor saja, itu nggak mungkin. Tapi ya, tentu ada faktor yang dominan. Yang dominan ini apa? Dominan ini yaitu rasa terganggu dengan suasana pilpres yang melibatkan presiden. Itu kelihatan yang paling umum. Sehingga muncullah. Tapi bisa sampai final nggak, Bang Ray? Kalau finalnya kita lihat dulu kan. Bagi saya sih bukan soal finalnya yang perlu dibicarakan ya. Tapi nanti misalnya kalau di rapat paripurna pertama itu pengesahan angket ini berlangsung, lalu dibentuk pansus. Nah, di pansusnya itu akan kelihatan semua jenis-jenis pelanggaran yang diasumsikan itu. Bagi saya itu sendiri sudah sangat penting ya, sangat membantu untuk membuat desain ulang pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang. Meskipun outputnya tidak mempengaruhi hasil ya, Bang Ray ya? Outputnya tidak mempengaruhi hasil, karena hasil itu ada di MK ataupun di Bawaslu ya. Nah, ini kan yang diangket itu bukan tahapan. Yang diangket itu adalah sikap presiden. Nah, sementara kalau sikap presiden ya tentu tidak akan berhasil. Tetapi bisa saja kemudian anggota DPR menyatakan bahwa keterlibatan presiden membuat misalnya pelaksanaan pemilu itu kurang legitim. Nah, itu bisa begitu kan. Baik. Jadi seperti kasus Senturi, boroknya bisa dibuka tapi outputnya tidak terlalu banyak diharapkan juga ya, Bang Ray? Iya, tapi kalau output dalam pengertian begini begitu, ya saya sih nggak mau bicara di situ. Bagi saya proses itu sendiri mengetahui tata cara bagaimana berlakunya, seperti apa tindak tanduknya, yang dengan begitu tidak sekedar jadi gosip bahwa misalnya keterlibatan presiden itu bukanlah gosip-gosip, tapi dapat dibuktikan di dalam proses angket. Bagi saya itu sudah kemenangan sendiri gitu. Ya, oke. Sejauh ini baru PDP yang firm, partai lain kita belum dengar yang firm. Peta di Senayan seperti apa? Sudah. PKB sudah. P3, cuma P3 yang belum. Iya, baru mendukung-dukung, tapi belum ada yang firm, Bang Ray. Ya karena memang belum dimulai. Kan baru tanggal 5 Maret ada ini, masa sidang. Semua masih di dapil kok, masih reses. Ya tentu belum dimulai. Ini bahkan kemarin ada pernyataan dari politisi Nasdem, Bang Ahmad Saroni, yang menyatakan bahwa capresnya boleh aja mau hak angket, tapi kan tergantung ketum partainya kan. Iya, itu kan pernyataan Saroni sebelum ada pertemuan para sekjen. Jadi, sejauh pengaruh pertemuan Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh dan rencana pertemuan Pak Jokowi dengan ketum partai lain? Nggak ada pengaruhnya, karena kan sebelumnya itu para sekjen sudah mengatakan komitmen mendukung PDI untuk melakukan hak angket, mengajukan hak angket. Nah, satu hari setelah pertemuan sekjen itu kan pertemuan ketua-ketua umum partai. Ada Pak Surya Paloh, ada Caimin, ada Dewan Syuro ya, ketua Dewan Syuro PKS, yang menyebut setuju. Sudah selesai, Mas. Jadi perdebatannya bukan lagi pada aspek apakah tiga partai ini setuju, sudah setuju mereka. Dan bahkan pernyataan Pak Surya Paloh dengan tegas kan, hak angket itu ya penting untuk menjelaskan sesuatu yang kabur gitu. Nah, menurut saya itu sudah cukup.
sidangnya dimulai ya nanti masuk dulu masa sidang kedua. Nah, tinggal sekarang sebetulnya meyakinkan P3, meyakinkan PAN, meyakinkan Golkar. Saya kira seperti pernyataannya Pak Gus Fadli tadi ya, beliau juga kecewa dengan proses pemilu ini karena banyak politik uang, politik itu macam-macam dan sebagainya. Boleh jadi kegundahannya Mas Gus Fadli itu masuk di dalam poin-poin angket. Dan oleh karena itu cukup alasan bagi PAN untuk ikut serta di dalam angket ini gitu loh. Meskipun Pak Gus Fadli masuk di gerbong yang untuk sementara unggul ya, untuk kita bicara kontestasi pilpres. Kebutuhannya nggak sekedar melihat presiden ya. Makanya saya katakan tadi, PAN bisa loh mengusulkan poin misalnya mengangket kemungkinan terjadinya ini itu yang berhubungan dengan kehilangan suara macam-macam bisa. Tapi poinnya disetujui dulu angketnya, baru poin-poin apa saja yang mau diangket disusun gitu loh kira-kira. Seperti yang dilakukan PKS saat hak angket Senturi ya, Bang Rey ya? Bukan hanya PKS, PAN juga dulu ikut di Senturi. PAN, Golkar, dan 3 partai itu adalah partai yang bersama dengan Pak SBY saat itu. Tapi mereka setuju. Karena angket yang dimaksudkan ini kan tidak dalam kerangka untuk mau menjatuhkan pemerintah. Mana mungkin PAN, PKS dan saat itu adalah Golkar mau menjatuhkan kekuasaan yang mereka bentuk sendiri. Kan nggak mungkin gitu. Tapi mereka dengan hati terang, dengan objektif, dengan perasaan kebaikan bangsa jauh lebih baik dari kepentingan partai gitu, mereka setuju. Dan ketahuan lah seluk-beluk tata cara permainan uang untuk dalam konteks penggelontoran atau kesehatan bangsa. Jadi ini bisa jadi mainan baru juga ini hak angket ya, Bang Rey ya? Itu makanya ada yang ideal, ada yang pragmatis, ada yang politis masuk di dalamnya, gitu maksud saya. Ya, siap. Bagus Pak Fadli, gimana soal hak angket? Saya kira kita berbicara dan melakukan pembahasan dan kajian-kajian yang berkaitan apa yang sedang kita bahas, tentu harus tidak boleh melompat-lompat cara berpikir kita itu. Dan mekanisme itu sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang. Kalau ada hal-hal yang berkaitan terhadap proses pelaksanaan pemilu, termasuk juga penghitungan, undang-undang memberikan ranah kepada siapapun. Apakah peserta pemilu, para caleg, para kontestasi calon presiden dan wakil presiden, kalau ada yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam proses dan sampai ke penghitungan, itu ada ranah yang diberikan oleh undang-undang dan itu dijamin. Pertama adalah silahkan ajukan kepada Bawaslu. Kemudian kalau masalah etik silahkan diajukan kepada DKPP. Kemudian juga ke Gakumdu dan hasil penghitungan silakan ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ranah yang sebetulnya yang harus kita lakukan. Siapapun yang merasa dirugikan terhadap proses pelaksanaan pemilu. Yang kedua berkaitan terhadap angket, ini masalahnya sudah beda. Ini masalah politis. Jadi saya memang di berbagai media saya ungkapkan, kita kan belum selesai melaksanakan pelaksanaan pemilu ini. Oleh karena itu, sabarlah dulu. Kan belum ada yang dinyatakan oleh KPU siapa pemenang daripada Pilpres, siapa yang menang dalam pelaksanaan Pileg dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengira kalau persoalan yang berkaitan dengan hak angket ini tentu saya berbeda dengan Bang Roy terhadap apa yang beliau sampaikan. Tapi siap-siap yang gertak-gertak dikit boleh dong, Pak Gus Pardi? Ya, jadi enggak, artinya kalau kita kan bicara secara objektif terhadap persoalan yang kita hadapi. Jadi bukan kita ingin gertak-gertak, bukan dalam rangka cawe-cawe berkaitan terhadap memunculkan persoalan-persoalan yang menimbulkan dinamika yang kurang elok dan lain sebagainya. Jadi persoalan
hak angket, memang itu adalah hak konstitusional anggota dewan. Baik. Dan itu diatur oleh undang-undang. Boleh, nggak ada masalah. Cuman kita cara berpikir kita itu jangan lompat-lompat. Ada kesan bahwa hak angket ini tujuannya sangat politis, bukan bicara tentang substansi terhadap persoalan yang kita bicarakan. Kan Jadi DPR memang boleh lembaga politik, Pak melakukan. Jadi artinya boleh. Itu haknya anggota dewan dan diatur. Jadi 25 orang yang mengajukan, lebih dari 2 partai, kemudian diparipurnakan, setengah tambah 1, kemudian lebih dari itu jalan. Jadi itu memang diatur, itu hak konstitusional. Bukan berarti saya melarang orang untuk melakukan hak angket. Dan pada sampai detik ini, sebagaimana yang digadang-gadangkan, bahwa PDI didorong untuk melakukan itu. Jadi belum ada satu pun yang partai-partai yang lain itu, apakah Nasdem dan lain sebagainya, itu saya lihat dia bicaranya normatif. Dan kami akan mendorong manakala PDI. Kenapa? Yang menentukan itu bisa atau tidak bisa dilakukan proses daripada pelaksanaan hak angket ini sepenuhnya memang berada di tangan Ketua Umum PDIP. Nah, ternyata sampai apakah hak detik angket ini juga bisa diartikan bahwa yang mengusulkan mereka sudah hopeless terhadap penyelenggara pemilu seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Neni juga? ya itu kan anu lah, menimbulkan diskursus lah. Jadi artinya kita mengharapkan, menurut saya tadi, kita bicara itu tentu secara sistematis. Kita bicara rasional, kita ingin bicara bagaimana menyelesaikan masalah. Dan yang lebih penting lagi adalah, kan kami kan juga akan melakukan, kalau seandainya reses sudah selesai, kami pasti undang itu penyelenggara pemilu dan akan ungkapkan apa yang sedang kita bicarakan ini. Jadi saya selalu sampaikan itu, mewarning bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara demokratis, bagaimana KPU bekerja secara profesional, bagaimana KPU tidak mau diintervensi oleh siapapun, bagaimana KPU bekerja secara berintegritas, kapabilitas, dan lain sebagainya. Jadi masih ada ranah. Kalau soal melakukan evaluasi, melakukan kajian, kemudian mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan terhadap apa yang kita bicarakan, itu setelah ada ranah hukum tadi, juga sebagai lembaga sebagai anggota dewan, kita punya ranah untuk melakukan pengawasan, mengevaluasi, dan mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan terhadap apa yang kita bicarakan ini. Pasti kita akan mengagendakan ketika sudah selesainya masa reses yang akan kita lakukan. Terima kasih Pak Guspati Gaus, politisi dari Partai Amanat Nasional. Itu artinya Pak Guspati itu tidak menutup kemungkinan lahirnya angket ini gitu loh. Cuman ya nunggu dulu selesai perhitungannya, nunggu dulu argumen-argumennya, baru dipertimbangkan dengan matang. Kita begitu taktiknya. Siap. Siap, Bang Rey. Siap. Ini kami ini sama Johnny. PKB. Bang Daniel Johan, sampai hari ini sudah ada sikap resmi dari partai, Bang Daniel? Sorry, gimana Bang? Angket? Apakah sudah ada sikap resmi dari partai untuk hak angket? Iya, sikap resminya itu kan yang tercermin dari pertemuan 3 sekjen kan, dari partai koalisi. Jadi sejauh ini ya sikap resminya seperti itu, artinya kami PKB akan di posisi yang mendukung penggunaan hak angket ya, tetapi kita ingin menunggu kepemimpinan dari partai yang fraksinya terbesar dari PDIP, sekaligus yang pertama kali mengusulkan gitu. Nah, kita lihat, kita berharap karena ini juga menjadi suara rakyat, bukan hanya menjadi suara partai, desakan rakyat sudah semakin kuat. Saya rasa hak angket ini juga akan menjadi kanal ya, kanal yang baik dari ketidakpuasan, dari keresahan yang tumbuh di masyarakat. Dan juga sebagai jalan keluar, sebagai terobosan, sebagai booster dari sudah runtuhnya tingkat kepercayaan penyelesaian
pemilu, pilpres, baik kepada Bawaslu, baik kepada MK, dan angket itu dianggap sebagai jalan keluar yang baik untuk semangatnya adalah menyelamatkan demokrasi dan memastikan bahwa hasilnya ini legitimate. Itu aja saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bang Daniel, Pak Guspardi, Mbak Neni dan Bang Rey. Ini mohon izin saya sapa dulu pendengar Trijaya. Ini banyak sekali responnya. Kita akan sapa dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya mulai dari pendengar Trijaya. Selamat siang untuk Pak Gunawan. Diaudit lembaga independen, lalu direktur lembaga tersebut diguyur dolar atau diancam. Ada Pak Wawan, selamat siang. Siapa vendor Sirekap ini? Siapa operatornya? Apakah in-house KPU atau ada pihak ketiga? Terima kasih. Ada Pak Hasan. Kan Sirekap pakai anggaran. Kenapa DPR menyetujui anggaran untuk Sirekap ini? Ada Pak Yanto, selamat siang. Kayaknya sengaja dibuat ngaco Sirekap ini, jadi semua fokus ke Sirekap padahal ada kecurangan lain. Ada Pak Ridwan, selamat siang. Ini yang komplain yang kalah. Coba kalau yang menang, emang bakal komplain. Ada Pak Erwin, Bang Daniel, bagaimana koalisi perubahan? Masih solid kah? Ada Pak Agus, kayaknya karyawan KPU mereka tebal muka dan telinga. Emang pemilu Indonesia ini paling kacau. Ada Ibu Santi, saya ingin tanya ke para narasumber bagaimana politik Indonesia ke depan. Ada Ibu Vivi yang paling ngaco, satu TPS maksimal 300, ini bisa 500. Ini ngaco banget. Ada Ibu Dewi, Pak Guspardi sebagai Komisi 2, berapa sih biaya yang KPU keluarkan untuk sewa Sirekap ini? Satu lagi ada Pak Cahya ya, pusing ya. Di Pileg curang karena ada si solid yang pengen masuk ke Senayan, di Pilpres juga curang. Oke, Bang Rey dulu, tanggapi dari pendengar Trijaya. Silakan Bang Rey. Saya tanggapin yang sedikit-sedikit aja ya, khususnya soal basis argumen katakanlah audit ataupun argumen angket ini, kan disebut di situ yang kalah aja yang teriak-teriak ya di mana-mana di seluruh dunia ini yang kalah yang mencari keadilan gitu loh. Mana ada yang menang mencari keadilan ya kan? oleh karena itu nggak usah ditanyain lagi. Yang kalah yang teriak-teriak, iya di seluruh dunia ini orang kalah itu mencari keadilan, mencari objektifikasi gitu. Kalau dia menang dia diam gitu loh. Dia nggak peduli kan, itu ya, itu satu. Nah yang kedua, itulah gunanya kita buat Bawaslu, kita buat MK, kita buat DKPP macam-macam untuk menguji kalau orang kalah itu benar apa enggak, orang menang itu benar apa enggak gitu loh. Nah oleh karena itu biarkanlah semua, yang paling penting itu kita lihat adalah alasan-alasannya objektif apa enggak, bisa diuji apa enggak gitu loh. Jadi jangan lagi ditanya hanya orang kalah yang iya memang cuma orang kalah yang mencari keadilan. Ya, kan? Kalau orang menang mencari keadilan sudah terbalik-balik dunia ini ya kan. Oke, terima kasih Bang Rey. Pak Guspardi banyak untuk Komisi 2 nih, tadi disinggung. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ya. Siapa vendor Sirekap? Kemudian siapa operatornya? Dan sejauh mana akses komisioner KPU terhadap vendor ini? Berapa biayanya juga, Pak Guspardi? Oke. Ya, soal teknis tentu kami Komisi 2 tidak terlibat dalam menentukan dan menetapkan vendor dan lain sebagainya itu. Itu adalah merupakan ranah dari KPU untuk menentukan itu. Kami hanya buat kebijakan. Persoalan teknis itu adalah haknya dari pihak eksekutif atau penyelenggara daripada pemilu itu. Jadi walaupun ada gonjang-ganjing yang mengatakan Cina, Singapura, dan lain sebagainya, ya silakanlah di para pengamat untuk mengkaji, meneliti, kemudian memberikan masukan dan saran terhadap apa yang salah terhadap vendor yang ditetapkan oleh KPU. Jadi kami tidak masuk kepada ranah sebagaimana yang ditanyakan oleh para pendengar apa yang sedang kita bicarakan ini. Kalau ranah pengawasannya, Pak Guspardi? Apa? Ranah pengawasannya? Ya, ranah pengawasan tentu pastilah yang tadi kan saya katakan, manakala setelah selesai pelaksanaan daripada reses nanti, apa yang diungkapkan oleh berbagai elemen masyarakat terhadap persoalan Sirekap dan lain vendor yang yang menghandle dan lain sebagainya, dan persoalan-persoalan sengkarut yang berkaitan dengan hal ini,
itu insya Allah kita akan pertanyakan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, gonjang ganjing. Kalau perannya kita memang sudah mewanti-wanti tentang kepentingan dibuatnya, dianggarkannya itu sudah kita sampaikan. Kemudian fungsi dan tugasnya sebagai apa juga sudah kita pertanyakan. Makanya tadi dikatakan bahwa persoalan Sirekap itu bukanlah hanya merupakan alat bantu, merupakan sebagai memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap bahwa pelaksanaan pemilu ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, kalau seandainya dilakukan lewat proses manual, masyarakat tidak ada yang mengetahui. Tetapi dalam persoalan perjalanannya terjadi apa yang kita perbincangkan ini. Dan apa yang kita perbincangkan ini kan menjadi persoalan. Persoalan ini pasti kita tanyakan oleh Komisi 2 dan kawan-kawan kepada KPU ketika selesai reses dilaksanakan. Itu adalah bagian daripada saat rapat kerja dengan KPU ada informasi item untuk Sirekap ini budgetnya. Kita kan nggak sampai ke satuan 3. Kita hanya kan prinsip-prinsip daripada anggaran itu apa saja yang dipergunakan, apa saja program dan kegiatan yang dilakukan. Tentu digit-digit ini memang kita karena bermasalah pada periode-periode yang lama, dianggap DPR ini juga bermain dalam pelaksanaan proyek ini sehingga kita tidak masuk ke ranah itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Gusparti. Ke Bang Daniel nih, ada pertanyaan tadi. Koalisi Perubahan masih solid, Bang Daniel? Solid dong. Kita selalu komunikasi. Solid PKB tetap di garis perubahan kan. Kenapa? Solidnya kurang mantap kayaknya. Solid banget Bang. Iya, oke. Bang Margi mau gabung kah? Iya. Masih solid ya berarti ya. Solid dong. Ada arahan khusus Bang Daniel dari Caimin? Ya, arahannya ya saat ini kita benar-benar ngawal suara untuk memastikan tidak ada kecurangan, mencatat seluruh temuan, dan bahwa koalisi masih solid. Itu aja sih. Oke, baik. Mbak Neni, ada pendengar yang tadi bilang bahwa ini pemilu paling kacau di Indonesia. Menurut Mbak Neni? Mbak Neni masih bersama kita? Ya, siap. Ya, saya rasa memang pemilu 2024 ini seolah menjadi presiden buruk ya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena di pemilu 2024 ini ada keterlibatan dan cawe-cawe presiden di situ untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Saya kira ini yang membuat kemudian kenapa pemilu kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kan lagi-lagi karena proses pemungutan dan pemungutan suara juga sudah selesai dan kemudian juga masyarakat sudah menentukan pilihannya di tempat pemungutan suara. Saya kira proses ini yang perlu terus kita kawal sampai dengan proses rekapitulasi di tingkat pusat, Mas Margi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Neni. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Saya ingin ada closing statement sekaligus benang merah dari obrolan kita. Yang pertama, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Silakan Bang Ray. Bang Ray, masih bersama kita? Oke, kita ke Bang Daniel Johan dulu. Silakan Bang Daniel, closing statement sekaligus benang merah obrolan kita terkait dengan gaduh Sirekap dan wacana hak angket DPR RI. Silakan Bang Daniel Johan, politisi PKB. Ya, makasih Bang Margi. Ini mungkin agak filosofi ya. Jadi banyak persoalan sosial, persoalan ketidakadilan, persoalan kemanusiaan itu karena pada dasarnya manusia itu serakah. Ya. Nah, kalau keserakahan itu ditunjang oleh kekuasaan yang sangat besar dan bahkan penggunaan kekuasaan secara salah, maka dampak yang akan timbul itu sangat berat. Nah, kalaupun ada hak angket, macam-macam daya kritis dari masyarakat adalah kita
tidak menginginkan adanya kekuasaan yang sangat berkuasa dan mereka menggunakan kekuasaan itu secara salah dan hanya untuk melakukan dengan gamblang, semakin gamblang. Nah, sehingga saya rasa kita harus benar-benar seluruh masyarakat aktif untuk mengkoreksi ini. Demikian. Yang seraka siapa Bang Daniel? Yang kelihatan? Enggak, saya bicara itu semua. Tetapi kalau keserakan itu ditunjang oleh kekuasaan, bahkan dengan gamblang penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat akan sengsara nanti ke depan. Kita jangan mengulang sejarah gelap. Ini bicara penguasa hari ini? Semua. Termasuk kita, termasuk penguasa sekarang. Oke, baik. Bang Daniel, satu lagi. Setelah ketemu Bang Surya Paloh kan Pak Jokowi bilang sedang mengatur jadwal untuk bertemu dengan ketum partai lainnya. Sudah ada informasi, mungkin ada informasi awal rencana pertemuan Pak Jokowi dengan Caimin? Yang saya paham belum ya. Saya nggak paham, tapi yang setahu saya belum. Belum ada informasi itu ya? Ya, siap. Oke, terima kasih Bang Daniel. Mbak Deni Nur Hayati, closing statement benang merah terkait dengan tema kita, silakan. Ya, saya kira berkaitan dengan Sirekap, Mas Margi, KPU harus bertanggung jawab ya atas penggunaan Sirekap ini secara transparan dan akuntabel kepada publik, jangan malah menjadi kontraproduktif dan kegaduhan, maka agar terhindar dari berbagai manipulasi suara yang rawan terjadi pada proses rekapitulasi, saya kira Sirekap ini tetap dilanjutkan karena menggunakan anggaran dana yang tidak sedikit juga. Jangan sampai kemudian ini bisa merugikan semua pihak. Berkaitan dengan hak angket, saya kira jangan terlalu dikorelasikan dengan hal-hal yang kontraproduktif dan dianggap bahwa ini mengganggu proses pemilu. Tetapi justru ini akan berkontribusi terhadap perbaikan kinerja ke depan, terutama penyelenggaraan pemilu ke depan. Selain hak angket, memang ya kita juga menempuh ya perselisihan hasil pemilu melalui Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira demokrasi ini harus diselamatkan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan etika. Ya, oke, terima kasih Mbak Deni. Sekarang ke Pak Gus Pardi Gaus, politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga anggota Komisi 2 DPR RI. Sebelum ke closing statement dan benang merah, Pak Gus Pardi, setelah reses nanti pada saat rapat kerja dengan penyelenggara pemilu, apa catatan utama dari Pak Gus Pardi yang ingin disampaikan saat raker nanti? Pak Gus Pardi masih bersama kita? Oke, kayaknya ada sedikit gangguan ya. Bang Rey masih bersama kita? Halo. Oh ya, Pak Gus Pardi, silakan. Ya, saya memberikan apresiasi kepada Tridaya yang juga turut serta dalam menyikapi proses pelaksanaan pemilu. Luar biasa tema yang kita angkat pada siang hari ini berkaitan terhadap proses pelaksanaan pemilu ini, bahwa pelaksanaan pemilu itu harus dipantau, dan memantaunya itu bukan hanya oleh Bawaslu, dan banyak masukan dan saran yang disampaikan terhadap bagaimana perbaikan pemilu ke depan itu harus merupakan keniscayaan kita secara bersama-sama untuk kita pikirkan dan kita carikan solusi. Ini adalah merupakan referensi yang luar biasa. Banyak soalan yang diungkapkan, apakah masalah Sirekap, kemudian masalah netralitas ASN, birokrasi, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi cemeti bagi kami Komisi 2 untuk menjadikan hal ini sebagai evaluasi ke depan, bagaimana ke depan itu pelaksanaan pemilu sesuai dengan harapan dan keinginan kita, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan KPU bekerja secara profesional, KPU tidak mau diintervensi, KPU harus independen, dan lain sebagainya itu. Ini adalah merupakan catatan-catatan penting bagi kami untuk kami bawa dan kami bicarakan ketika RDP dengan penyelenggara pemilu sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dari pemilu yang kita laksanakan 14 Februari 2024. Iya. Pak Gus Pardi, satu lagi sedikit ya. Sebagai orang yang terlibat dalam proses fit and proper test terhadap calon komisioner KPU untuk yang sekarang ini ya. Pak Gus Pardi secara pribadi ada kecewa atau bagaimana?
Ya tentu ada yang kecewa, ada yang tidak, dan yang sesuai, ada yang itu adalah sebuah apa namanya manusia. Tentu ada yang kita harapannya tercapai dan juga ada yang tidak kita inginkan. Itu adalah sifatnya adalah Dinamika. manusiawi. Manusiawi. Ya. Masih manusiawi menurut Pak Agus Pati ya. Iyalah. Siap. Bang Ray, masih bersama kita Bang Ray? Siap. Oke. Closing statement Bang Ray. Pertama, saya sangat setuju dengan ungkapan Bung Daniel tadi. Itu dalam banget ya. Luar biasa Bung Daniel, filosofis juga ya. Nah, tetapi tentu tidak boleh berhenti sebatas statement. Oleh karena itu, saya sendiri secara pribadi berharap nanti PKB juga adalah orang yang mendorong kuat hak angket ini terlaksana, karena kita sekarang menemukan pola kecurangan baru. Ya, kalau itu betul, yaitu pelibatan kekuasaan di dalam pelaksanaan pemilu. Dan ini lebih menghancurkan dibandingkan misalnya dengan Bapak keluar ya? Iya. Mana lagi? Terkait dengan penyelenggaraannya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap Bung Daniel ikut serta nanti menandatangani ya pengajuan hak angket itu dan bersama tentu dengan anggota DPR yang lain supaya konkret, minimal 25 tanda tangan, ya satu dari PKB berapa orang, PDI berapa orang dan seterusnya itu. Bung Daniel ditunggu tanda tangannya, mudah-mudahan kekuasaan yang angkuh dan sombong ini akan takluk di bawah keadaan. Ya. Ya, siap Bang Ray, siap Bang Ray. Saya akan Bang Daniel nanti itu. bisa masuk di anggota tim nanti ya di DPR yang akan membongkar siapa saja mereka-mereka yang terlibat dalam keserakahan ini. Kira-kira begitu Bang Ray ya? Iya. Siap. Bang Ray Rangkuti, terima kasih. Pak Agus Pati, terima kasih. Bang Daniel Johan, terima kasih. Mbak Neni, terima kasih juga. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses masih berlangsung, masih running untuk hasil pemilu ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray, bagus. Mbak Neni, salam.